Di sini saya akan menjelaskan tentang pekat kondensator listrik, di mana kondensator listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk kontrol arus listrik. Di sini jadi yang dicermati adalah konduktivitas dari polimer itu sendiri. Nah, polimer merupakan bahan yang sebenarnya dalam cara fisiknya, secara konsepnya adalah tidak konduktif ya, tapi ada bisa dibilang konduktif. Nah, sebenarnya materi yang langsung kita temukan dalam konduktivitas adalah logam ya, karena dia itu punya apa ya, semacam cold atau si elektron, di mana elektron itu bisa berpindah ke salah satu ke inti atom lainnya, sehingga membuat metal merupakan konduktif yang bagus. Nah, dari polimer, mengapa kita harus menggunakan polimer? Satu, karena dengan menggunakan polimer kita mengurangi cost dari pembuatan itu sendiri. Terus dengan menggunakan polimer, polimer sendiri more versatile lah, serta ringan gitu loh. Nah, serta kita mengurangi efek dari ketambangan sama efek dari manufaktur logam itu sendiri. Nah, mekanisme dari konduktivitas listrik sebenarnya ada dopan ya. Dopan itu merupakan eh, penambahan cacat atau kita itu sebenarnya kayak melakukan pencacatan pada seluruh polimer sendiri. Nah, kita tahu ya polimer itu terdiri dari monomer. Nah, monomer itu kan biasanya ada contoh kita menggunakan poliasetilin di sini. Poliasetilin di sini. Poliasetilin. Nah, kita tahu ya poliasetilin itu merupakan polimer yang ada cabang duanya conjugated bond. Nah, di mana conjugated bond ini meningkat elektron. Nah, tugas doping atau tugas dopan ini adalah kita memecah elektron ini bukan menambah atau mengurangi elektron dari si struktur polimer itu sendiri. Nah, ada dua, ada removing electron sama adding electron. Kalau mau removing electron kita namakan p-type dopant. Kalau yang n-type kita namain adding. Kalau adding, kalau kita namain electron namanya n-type dopant. Nah, kalau removing electron di mana kita dari satu satu lintasan atom, dari situ terus uh, kita ambil, kita kurangi elektron sehingga elektronnya move dengan freely. Terus menambah elektron. Nah, kalau kita menambah elektron berarti kita apa ya? Uh, kita menambah si inti atom itu untuk tendensinya untuk membuka orbital baru sehingga konduktvitas meningkat. Nah, apa hubungannya dengan seluruh kristal pada polimer terhadap konduktvitasnya? Contoh kita menggunakan konduktvitas seperti poliester atau polianilin. Nah, konduktvitas itu kenapa lebih mudah? Soalnya dia bisa kita atur gitu, bisa kita tarik, bisa kita tambahin, karena dia udah merupakan ikatan yang tajam. Nah, kemudian seluruh kristal kalau kita sudah menjadi amorfus, elektron belum bergerak dengan rantai yang teratur. Terus kalau kristalin, elektron susah bergerak pada rantai yang cacat. Ini kebalik ya, kebalik. Lanjutnya, nah di teknik untuk pembuatan si konduktor polimer ini, penambahan konduktor listrik. Nah, ada spin coating di mana kita melarut polimer konduktif, kita melakukan polimer konduktif solution di atas permukaan substrat dengan RPM yang banyak. Berarti kelebihannya itu kita membutuhkan lapisan tipis konduktif yang murah sehingga dapat di tengah atmosfer. Terus kelebihan film bisa diatur, terus ada terkontrol dan seragam. Nah, kekurangannya adalah untuk membuat pola itu berbeda, seperti bikin pola. Terus untuk polimer yang menggunakan conjugated backbone, yang tidak ada conjugated itu lebih more soluble sehingga tidak susah dibikin filmnya. Terus susah juga belajar. Terus ada screen printing, ini seperti cetak ya, sablon pada kaos gitu. Terus lebihannya apa? Areanya luas, biayanya rendah, terus dapat dilakukan tantangan atmosfer. Terus ketiga, nah untuk pembolaan dibandingkan spin coating ini lebih mudah di sini. Terus kekurangannya susah mengontrol ketebalan sama seperti yang lain. Terus ada bahan harus larut atau viskos pada range tertentu. Ada yang ketiga, drop casing adalah mendropkan polimer konduktif solution di atas substrat. Nah, kelebihannya ketebalannya bisa sampai tipis banget. Terus sampai 1 mikrometer, terus ini lebih murah dan degradable ya. Terus kelemahannya ketebalannya sudah dikontrol, tapi terus apa ya, persebarannya tidak seragam. Nah, kalau yang film tipis itu sudah dibikin di drop casting sehingga barang harus larut. Selanjutnya terakhir ada inkjet printing, ini print polimer. Kalau tadi kan kita meneteskan drop, ini inkjet printing, kita langsung print, istilahnya print mencetak polimer conducive solution pada substrat. Nah, di sini karena dia print, pattern itu bisa dilakukan dengan gampang nih. Terus tidak ada limbah, terus lebih murah. Nah, tapi di sini ukurannya ada untuk benar-benar susah, terus multi layer seperti dibuat. Nah, aplikasi apa saja sih kalau kita menggunakan apa yang menjadi polimer pada listrik? Kita membuat super kapasitor di mana ini merupakan high capacity storage sehingga ini menyebabkan apa ya, lebih efisien, lebih efektif dari kapasitor konvensional. Terus ada nano coating, katalis, biomedis, dan sensor artificial muscle. Kita udah membicarakan aplikasi teknik. Terus ada faktor apa aja sih yang
mempengaruhi konduktors listrik pada polimer itu sendiri atau struktur. Berpengaruh jika terdapat susunan atom berbeda dalam seperti molekular weight dan unsur. Nah, makin rigid dari struktur tersebut, maka dopan akan semakin sulit masuk sehingga konduktivitasnya berkurang karena kita tahu dopan itu merupakan entitas lain yang kegunaannya untuk meningkatkan konduktivitas listrik. Nah, terus ada jumlah dopan. Kalau kita menambahkan semakin banyak dopan, berarti semakin tinggi konduktivitas listrik tersebut. Terus, nah, disdopan nih, disdopan ini merupakan kita tahu ada efek domino di mana listrik itu bisa berpindah dari sini ke sini, dari sini. Nah, ini namanya efek domino. Efek domino inilah yang menyebabkan konduktivitas listrik di polimer itu meningkat atau si polimer ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, makanya ada beberapa disdopan yang memiliki efek domino yang cepat dan ada juga yang lama, tergantung reaktivitasnya. Terus kita menggunakan filler atau kita menggunakan polimer dengan bahan konduktif lain seperti logam ini atau Cu. Nah, kekurangannya itu adalah mechanical properties apa ya? Terkadang berubah sehingga mengurangi valuable dari materialnya. Terus ada fleksibilitas, semakin fleksibel maka molecular weight akan semakin besar karena sumber atomnya dapat menyesuaikan dengan wadah yang ada. Terus ada kemampuan thermal atau suhu. Semakin tinggi kemampuan thermal maka akan lebih baik karena semakin tinggi suhu akan membawa ikatan conjugated untuk lepas sehingga elektron lebih mudah untuk bergerak. Ada kelarutan, solubility, kemampuan terlarut solvent. Nah, semakin mudah larut, maka semakin tinggi konduktivitas listrik. Semakin dopan itu ada pH, keasaman. Nah, kalau semakin reaktif, konduktivitas turun. Nah, apa kalau ada struktur yang ketemu asam dia malah larut, jadi mengurangi apa ya rantai si elektron bergerak itu malah berkurang, malah terputus.